Bapa masih kata nama Yesus. Bapa, kami percaya sebelum firman ini diberitakan, terlebih dahulu Roh Kudus telah melawat umat-umat-Mu, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh hidup umat-Mu telah terbuka pagi ini. Dan firman Allah yang disampaikan sebentar jatuh di tanah yang subur, sehingga akan tumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu pagi ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Dalam suasana Lebaran hari ini, itu sebabnya izinkan saya untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara kita yang sedang merayakan Idul Fitri pada hari ini. Nah, saudara-saudara, pada hari Kamis kemarin kita sudah bersama-sama merayakan satu momen yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita, adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya bahwa 40 hari ini sebenarnya hari yang penuh kuasa di dalam hidup setiap kita orang percaya. Karena mujizat-mujizat Allah dinyatakan pada 40 hari setelah Yesus Kristus bangkit dari kematiannya dan sampai kepada naik ke surga. Ini 40 hari yang penuh kuasa, 40 hari yang penuh mujizat di dalam hidup orang percaya. Dan setelah 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Bapa menjanjikan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa sekali. Karena segala sesuatu mujizat yang kita alami selama 40 hari ini, dan setelah 10 hari kemudian disempurnakan karena turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus di dalam hidup setiap kita orang percaya. Itu sebabnya pastikan Bapak Ibu sekalian mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus minggu yang akan datang. Saya terlalu percaya ada hal-hal baru, ada hal-hal besar yang Allah persiapkan bagi kita sekalian ketika kita meresponi dengan baik, meresponi dengan benar tentang Pentakosta ini. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu satu tema menantikan janji Bapa. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat mulai 12 sampai ke 14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai ke 14, dengan tema perikopnya adalah Rasul-Rasul menanti-nanti. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini sehingga menjadi berkat yang spesial bagi kita sekalian. Kita mulai ayat 12.
2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu janji yang luar biasa yang Bapa janjikan lewat Tuhan Yesus. Mereka berpesan bahwa akan datang, akan tiba sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, dan murid-murid Tuhan akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau dulu Yohanes membaptis dengan air, tetapi janji Bapa kepada murid-muridnya bukan hanya sekedar dibaptis oleh air, tetapi ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Saya percaya hari-hari ini sebenarnya adalah kita sedang menanti-nantikan sesuatu yang besar dari janji Bapa kepada setiap kita umat percaya, bahwa Pentakosta nanti kita akan menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita alami. Itu sebabnya 10 hari ini adalah sesuatu yang menggairahkan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita menjadi umat-umat Tuhan yang lebih antusias. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan di loteng Yerusalem 2000 tahun yang silam. Tetapi itu secara universal, secara umum. Tetapi kita percaya ketika setiap tahun kita merayakan Pentakosta, maka pencurahan Roh Kudus terjadi secara pribadi di dalam hidup setiap orang yang percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, inilah janji Bapa kepada murid-muridnya, bahwa pencurahan Roh Kudus akan dialami oleh mereka, sehingga murid-murid yang mendengar janji Bapa itu, mereka antusias sekali, mereka begitu gairah, mereka begitu bersemangat, karena mereka akan menerima. Kalau Allah berjanji, pasti digenapi dalam hidup mereka. Dan janji-janji Allah bukan janji yang biasa. Allah berjanji bukan janji-janji yang kecil, tetapi kalau Allah berjanji pasti janji-janji yang besar, yang sebelumnya belum mereka alami di dalam hidup. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja awal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saudara, ketika kita menantikan janji Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Inilah kunci kehidupan orang percaya pada hari-hari ini. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan, sehingga dalam hidup kita tidak pernah mengalami lesu dan lelah. Sebenarnya murid-murid tidak tahu secara persis kapan Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup mereka. Mereka harus menunggu berapa lama. Tetapi saudara-saudara, karena mereka menanti-nantikan janji Tuhan dengan antusias, waktu itu terasa begitu cepat.
Mereka tidak memperhitungkan kapan Roh Kudus akan dicurahkan. Yang penting dalam hidup mereka, dalam hati mereka, hati yang menggelora, hati yang penuh membara untuk menerima janji-janji Bapa. Biarlah hari-hari ini, 7 hari ke depan, kita mengambil sikap dari murid-murid Tuhan. Mereka sedang menanti-nantikan janji Bapa, janji yang besar itu, janji yang dahsyat itu akan kita alami secara pribadi, saudara-saudara, lewat Pentakosta ini. Pentakosta berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, tapi dalam hal yang lain, Pentakosta juga berbicara tentang panen raya. Kita percaya ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita mengalami kelimpahan dalam seluruh area dalam hidup kita. Karena itulah yang dijanjikan Bapa, panen raya terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Saudara-saudara, hari-hari ini biarlah kita menanti-nantikan janji Bapa dalam hidup kita. Kita semakin antusias, kita semakin bergairah dalam situasi kondisi yang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang ini. Tapi kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh lesu, kita tidak boleh menyerah dengan situasi kondisi yang ada. Karena hidup orang-orang percaya bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tetapi hidup saya dan saudara tergantung dari karya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara, janji Bapa kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah yang disampaikan Bapa lewat Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus detik-detik akan naik, akan terangkat ke surga. Yang pertama bahwa Roh Kudus akan dicurahkan di Yerusalem. Menurut Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa kepada murid-murid yang pertama bahwa Roh Kudus akan dicurahkan di Yerusalem. Keadaan waktu itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya adalah di Bukit Zaitun, bukan di Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus, Pentakosta akan terjadi bukan di Bukit Yerusalem, bukan di Bukit Zaitun, tetapi akan terjadi di Yerusalem. Kalau kita memahami arti Yerusalem ini, Yerusalem itu artinya Yeru itu adalah tinggi, karena Yerusalem terletak sebuah kota di perbukitan. Yeru itu tinggi, dan Salem itu berasal dari kata Salaim yang artinya damai. Jadi Yerusalem adalah satu kota yang penuh dengan kedamaian. Saudara-saudara, pastikan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup seseorang, maka yang pertama, hati orang itu harus penuh dengan kedamaian. Roh Kudus tidak bisa dicurahkan ketika hati seseorang tidak damai sejahtera, ketika hidup seseorang tidak penuh dengan sukacita. Roh Kudus tidak akan tercurah dalam hidup mereka. Tetapi Roh Kudus akan dicurahkan secara total dalam hidup seseorang ketika hati seseorang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem? Karena Yerusalem adalah kota yang penuh kedamaian. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak dicurahkan di Bukit Zaitun, tetapi Roh Kudus Allah berjanji akan dicurahkan di Yerusalem. Kalau kita belajar dari sejarah Yerusalem, Yerusalem merupakan pusat peribadahan, baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru. Bait suci ada di Yerusalem. Artinya saudara-saudara, Yerusalem merupakan kota yang kudus, kota yang suci,
tercurah, Roh Kudus akan turun dalam hati hidup orang-orang yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Yerusalem berbicara tentang kekudusan. Yerusalem menjadi sebuah kota suci. Sampai hari ini 3 agama besar itu menganggap bahwa Yerusalem menjadi kota yang suci. Mereka adalah Yahudi, Kristen, juga Muslim, menganggap bahwa Yerusalem merupakan kota suci sampai pada hari ini. Jadi ini saudara-saudara, Roh Kudus, Bapa menjanjikan Roh Kudus akan dicurahkan di Yerusalem, bukan di tempat-tempat yang lain. Saya percaya kalau Allah memilih sesuatu, pasti Allah punya rencana yang besar atas segala sesuatu yang dipilihnya. Saudara-saudara, janji Bapa kepada murid-muridnya adalah berbicara tentang Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam orang percaya. Sebagaimana dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam kamu. Dan saudara, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu bukan kuasa, saudara. Tetapi Roh Kudus itu adalah Allah yang memberi kuasa. Roh Kudus bukan kuasa, tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal dalam diri setiap orang percaya. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang mutlak, setara dengan Bapa dan Anak. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Yohanes pasal 10 ayat 30 yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Dan setelah kalau kita bicara tentang Tritunggal, artinya satu hakikat dalam 3 pribadi. Sebab itu Tritunggal itu bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bukan. Tetapi Tritunggal itu artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini harus kita pahami bersama-sama. Ketika kita mengerti hal Tritunggal ini, maka kita tidak salah menjelaskan, kita tidak salah meresponi bahwa yang katakan dengan Tritunggal bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau seperti itu, wajar saja, saudara-saudara. Ada orang yang beranggapan bahwa Allah Kristen, Allahnya 3. Karena ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Tapi Tritunggal itu berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan, satu hakikat, dan 3 pribadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, istilah Tritunggal memang tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi konsep Tritunggal ini adalah Alkitabiah. Istilah ini muncul pada tahun 325 Masehi oleh Tertullianus yang memunculkan istilah Tritunggal di dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan Roh Kudus datang sebagai penolong, di Parakletos. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah seorang penolong di dalam hidup kita. Berbicara tentang Bapa jauh, karena pencipta langit bumi dan segala isinya.
Bapa jauh dari manusia. Dan yang kedua, tunggal itu anak. Anak artinya dekat dengan manusia. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hidup kita sekalian orang yang percaya. Dia sebagai penolong kita. Dia sebagai Parakletos yang diutus Bapa secara khusus untuk mendampingi saya dan saudara menjalani kehidupan pada hari ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya percaya murid-murid ketika mereka mendengar janji Bapa, mereka hidup lebih antusias, mereka hidup lebih gairah dari hari-hari sebelumnya, karena mereka memahami ini, bahwa janji Bapa ini janji yang luar biasa sekali, yang akan mereka terima, yang akan mereka alami, dan akan mengubah hidup mereka secara total. Karena kehadiran Sang Penolong Parakletos yang akan mereka alami di dalam hidup mereka masing-masing. Saudara-saudara, sekarang yang penting bagi kita renungkan bersama-sama, bagaimana respon murid-muridnya terhadap janji Bapa itu. Karena mereka tahu secara persis bahwa kalau Yesus berbicara itu hal-hal yang ya dan amin, hal-hal yang pasti, bukan hal yang biasa-biasa, bukan hal yang dusta, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Respon murid-muridnya terhadap janji Bapa yang pertama, dalam ayat yang ke-12 dari pembacaan kita, Sabda Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 tadi. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Yang pertama kata kembalilah artinya murid-murid menerima dengan hati percaya apa yang mereka dengar dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Mereka tahu dalam hati mereka, dan itu tidak menggoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun juga yang mereka alami, sehingga mereka dari Bukit Zaitun kembali ke Yerusalem dengan satu keyakinan yang kokoh di dalam iman mereka bahwa janji Allah pasti digenapi. Sehingga mereka bersama-sama kembali ke Yerusalem. Mereka sekarang tidak ada lagi di Bukit Zaitun, karena sebagaimana janji Bapa bahwa Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi di Yerusalem, bukan di Bukit Zaitun. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Tetapi permasalahannya sekarang adalah janji Tuhan akan dinyatakan, akan ditepati ketika kita umat percaya ada mengambil bagian yang penting, sebuah ketaatan akan perintah-perintah Allah. Murid-murid telah membuktikan ketaatannya, murid-murid telah membuktikan kesetiaannya, murid-murid telah membuktikan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa dia harus segera kembali ke Yerusalem. Saya percaya murid-murid waktu itu mengalami permasalahan. Ada begitu banyak pencobaan yang terjadi, yang dialami sebelum mereka tiba di Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, pada satu keyakinan yang kokoh akan menghancurkan segala hal, masalah dan persoalan, rintangan apapun juga, dengan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, akan mereka lalui sehingga mereka tiba di Yerusalem dengan hati yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, ketaatan menjadi harga yang harus kita bayar.
Ketika kita percaya kepada janji-janji Tuhan, mungkin hari ini belum kita terima, masih ada minggu besok. Mungkin minggu besok belum kita terima, masih ada minggu, masih ada bulan depan. Di bulan depan belum kita terima, masih ada tahun depan. Yang penting adalah tetap percaya bahwa janji Bapa akan digenapi di dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan janji Bapa akan digenapi. Tetapi murid-murid ini satu keyakinan yang kuat. Mereka taat kepada perintah Allah untuk segera kembali ke Yerusalem, meninggalkan Bukit Zaitun. Dan saudara, Alkitab mencatat bagaimana yang dialami oleh Yunus ketika Yunus tidak taat kepada perintah Allah. Yunus diperintahkan Allah untuk ke Ninewe, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Ketika seseorang tidak taat kepada perintah-perintah yang Allah sampaikan, maka ada persoalan-persoalan besar yang akan dialami oleh orang tersebut. Tetapi ketika kita dengan keyakinan kepada Tuhan melakukan semua perintah Allah, walaupun perintah itu nggak masuk akal, secara logika kita tidak masuk, saudara. Tetapi kita yang penting ketaatan kepada Allah adalah sebuah harga yang harus kita bayar dalam hidup kita untuk mencapai hal-hal yang besar yang Allah janjikan bagi saya dan saudara. Kita harus yakin, menerima dengan hati percaya. Mungkin hari-hari ini kita melihat situasi kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita, situasi kondisi yang sedang terjadi di negeri dan bangsa ini. Tetapi yakinlah, percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menghalau segala sesuatu yang sedang menghalangi bangsa ini. Dan pandemi akan segera berakhir. Kita harus yakin, saudara. Gereja Tuhan harus yakin. Gereja Tuhan harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus lebih besar dari pandemi yang ada, yang sedang melanda dunia ini. Mari bangun iman kita, mari bangun kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan yang sungguh-sungguh, bukan kepercayaan yang biasa-biasa. Karena kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, itu bukan yang biasa, tapi Tuhan melakukan segala sesuatu itu perkara-perkara yang luar biasa. Bukankah Alkitab berkata apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita muncul dalam hati kita, itu yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Dan saudara, jadi murid-murid Tuhan punya keyakinan, kepercayaan yang kokoh. Dia segera kembali ke Yerusalem, meninggalkan Bukit Zaitun. Kembalilah yang kedua memiliki arti adalah kerinduan yang besar yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka menantikan janji Bapa dengan kerinduan hati yang sangat besar. Kerinduan memunculkan harapan baru dalam hidup murid-muridnya. Kerinduan akan janji Tuhan akan memunculkan keinginan yang besar yang dialami oleh murid-murid. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 19, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Jadi waktu seseorang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka pengharapan itu akan muncul di dalam hidupnya menjadi kekuatan yang ekstra. Ketika seseorang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka pengharapan itu akan mendorong seseorang untuk terus berjalan maju, bukan mundur ke belakang, untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kita perlu memiliki kerinduan yang besar dari Tuhan. Saudara-saudara, pastikan hari ini kita memiliki kerinduan yang besar akan janji-janji Bapa itu, sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Miliki kerinduan yang besar
munculkan harapan-harapan yang baru di dalam hidup setiap kita. Karena saya katakan tadi bahwa hidup kita orang percaya bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tetapi hidup kita sungguh tergantung dari kerinduan kita, dari harapan kita supaya Allah melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita secara sempurna. Miliki kerinduan, saudara-saudara. Murid-murid memiliki kerinduan, muncul keinginan di dalam hidup. Walaupun saudara-saudara, murid-murid tadi yang pulang dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, mereka menantikan janji Bapa, tidak tahu secara persis kapan Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Kalau sekarang kita udah jelas, saudara-saudara, bahwa Pentakosta itu terjadi setelah 10 hari dari kenaikan Yesus ke surga dan setelah 50 hari dari kebangkitan Kristus dari kematiannya. Pentakosta, Penta itu 50, pada hari yang ke-50 dari kebangkitan Kristus dari kematian. Tetapi kalau dulu murid-murid belum tahu, saudara-saudara, kapan pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Tetapi karena mereka memiliki kerinduan yang besar, mereka terus mempertahankan iman, kepercayaan mereka, sehingga kerinduan itu akan mendorong keinginan untuk terus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara-saudara, kita hidup ini harus memiliki keinginan. Kalau orang sudah tidak memiliki keinginan, menurut saya agak susah, saudara-saudara. Tetapi kita harus memiliki keinginan mencapai segala sesuatu. Mungkin belum terjadi itu, mungkin sulit terjadi, kita lihat itu. Tetapi kita percaya bersama dengan Allah, maka tidak ada perkara yang mustahil dapat kita lakukan. Dan setelah saya pernah ke Yerusalem baru 1 kali, dan keinginan saya selama hidup ini, saudara-saudara, keinginan kan boleh ya. Keinginan selama hidup saya ke Yerusalem, saya pengen 3 kali, saudara. Jadi yang pertama adalah saya sendiri, yang nanti keberangkatan yang kedua dengan keluarga, dengan anak dan istri. Dan keberangkatan yang ketiga adalah dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Itu kan keinginan boleh. Daripada nggak ada keinginan, sudah susah. Jadi saya ingin ke Yerusalem itu 3 kali. Kalau Tuhan izinkan, selama saya hidup. Kalau lebih ya syukur-syukur sebenarnya. Tapi minimal 3 kali udah cukup. Ini keinginan. Sebuah kerinduan yang terus mendorong saya. Jangan tanya saya sekarang kapan berangkatnya, saya juga nggak tahu. Sebuah keinginan aja, sebuah visi aja. Saya juga katakan sama istri dan anak, kita akan berangkat ke Yerusalem bersama-sama. Kapan, kata mereka? Saya juga nggak tahu kapan. Tapi kita punya keyakinan, kita punya kerinduan, kita punya keinginan, kita bersama-sama dan berangkat ke sana. Jadi murid-murid ini satu punya keinginan yang besar. Dan keinginan itu mendorong mereka tetap bertahan untuk menantikan janji Bapa itu kapan dicurahkan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kembalilah berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, sebelum Pentakosta itu terjadi, bagian kita orang percaya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama adalah persiapan secara jasmani kita, secara fisik kita. Kita berusaha semaksimal mungkin menjaga kondisi tubuh ini supaya tetap sehat, supaya tetap fit. Kalau orang sakit sudah tidak maksimal menurut saya. Roh Kudus terjun dalam hidup seseorang dalam keadaan sakit kurang maksimal. Tetapi Roh Kudus akan maksimal kalau terjun dalam kondisi jasmani yang sehat, fisik yang kuat. Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyatnya dalam hidup seseorang. Bagian kita hari ini, kita mempersiapkan diri kita secara jasmani kita, secara fisik kita, jaga kesehatan kita dengan baik. Baru Bapak Gembala telepon saya, karena saya memang ada di supermarket. Bapak Gembala katakan pakai masker ya, masker, cuci tangan. Iya, saya sudah siapkan. Dan pulang jangan lupa keramas.
Saya bilang, saya lebih daripada keramat, saya mandi pulang dari supermarket itu. Karena luar biasa sekali supermarketnya penuh. Ini bagian-bagian kita yang harus kita perhatikan. Jangan kita mentang-mentang kita anak Tuhan, nggak perlu pakai masker. Roh Kudus telah ada dalam hidup kita. Itu namanya mencobai Tuhan. Bagian kita harus kita lakukan. Pakai masker, cuci tangan, cuci kaki, jaga jarak, itu penting bagi kita. Nah, mempersiapkan diri dengan baik yang kedua adalah persiapan secara rohani. Rohani kita perlu dipersiapkan untuk menerima Pentakosta minggu yang akan datang, untuk kita menerima lawatan Allah lewat pencurahan Roh Kudus pada minggu yang akan datang. Mari jemaat-jemaat Tuhan, saya mengajak kita sekalian. Hari ini kita sedang menjalani puasa pada hari yang ketiga. Kirasa 10 hari. Kita mulai pada tanggal 22 sampai berakhir nanti tanggal 31. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita lakukan. Mungkin saudara-saudara kita orang lain sedang lebaran pada hari-hari ini, kita tetap puasa. No problem, gak ada masalah. Walaupun di rumah kita banyak mungkin makanan, tetapi tetap puasa, ambil bagian. Karena kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima janji-janji Tuhan yang besar itu, untuk menerima lawatan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara-saudara. Kita sedang merayakan, kita sedang menjalani puasa kita selama 10 hari ke depan. Ini hari yang ketiga ini, saudara. Kita tetap bertahan, mempersiapkan secara rohani kita. Dan saudara, untuk sesuatu yang berharga perlu ada harga yang mahal yang kita harus bayar. Jadi kalau kita menginginkan barang yang bermutu, maka kita harus bayar dengan harga yang mahal. Roh Kudus bukan barang murah, tapi Roh Kudus adalah barang yang sangat mahal sekali dalam hidup kita. Itu sebabnya kita terima pencurahan Roh Kudus dalam Pentakosta dengan harga yang harus kita bayar. Harganya sangat mahal sekali dalam hidup kita. Mari jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Gerakan doa dan puasa kita sedang lakukan di gereja kita, gereja lokal pada hari-hari ini, untuk sebuah penantian janji Bapa, janji yang sempurna itu. Roh Kudus ini curahkan bagi kita sekalian, untuk kita dapat melihat hal-hal yang baru ke depan, hal-hal yang jauh lebih besar, hal-hal yang jauh lebih dahsyat. Itu yang Allah sedang persiapkan bagi saya dan saudara. Saudara yang ketiga, respon murid-muridnya terhadap janji Bapa. Dalam ayat yang ke-13 berkata, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ada hal yang ketiga yang dilakukan murid-murid waktu mereka meninggalkan Bukit Zaitun dan kembali ke Yerusalem. Mereka segera naik ke atas, ke ruang atas. Ada hal yang ketiga, mereka naik ke atas, saudara-saudara. Mereka tidak ada lagi di bawah, di lantai dasar, tapi mereka naik ke ruang atas untuk menerima janji Bapa itu, saudara-saudara. Kita perlu ada di level yang atas, bukan di level yang bawah, untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Pentakosta terjadi dalam hidup kita. Jangan ada dalam hidup kita yang biasa-biasa, tetapi kita harus naik level, naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus terus naik, bukan turun, kata firman Tuhan. Kita harus menjadi kepala, bukan ekor, supaya janji-janji Bapa digenapi di dalam hidup saya dan saudara.
Hari ini kita perlu naik ke level yang lebih tinggi. Hidup kita jangan rata-rata. Hidup kita bukan standar. Jangan di bawah terus. Tetapi kita harus naik level, hidup di atas rata-rata. Baru kita akan mengalami dan melihat betapa kuasa Allah bekerja sangat besar bagi kita sekalian. Saudara-saudara, waktu kita ada di atas, maka kita akan melihat hal-hal yang jauh tidak terpikirkan, yang belum pernah kita lihat selama ini. Waktu saya naik ke Sinai, saudara-saudara, di mana Musa menerima 10 perintah Allah, ada perjuangan yang besar yang harus saya alami. Karena kedua kaki saya waktu itu mengalami luka. Dan dengan penuh perjuangan akhirnya saya sampai ke Bukit Sinai di sana. Dan luar biasa sekali, waktu saya ada di puncak Bukit Sinai, saya bisa melihat keindahan alam yang luar biasa sekali. Waktu matahari terbit di sana, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan selama ini saya lihat di sana. Sesuatu yang indah luar biasa. Pantas saja saudara-saudara, kalau orang ke Israel, pasti dia salah satunya untuk naik ke Sinai sana. Sesuatu yang indah luar biasa, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Walaupun harus penuh dengan perjuangan. Kenapa? Karena saya berusaha naik ke atas. Kalau saja seandainya saya tidak ikut naik ke Gunung Sinai, saya tidak akan pernah melihat sampai hari ini keindahan alam yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Saudara-saudara, kalau kita selalu berada hidup ini di bawah rata-rata, hidup biasa-biasa saja, kita tidak pernah naik ke level yang lebih tinggi, maka kita tidak akan pernah melihat kuasa sesuatu yang besar yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita sekalian, mari kita naik level, naik tingkatan iman kita, kepercayaan kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Kita naik dalam seluruh aspek hidup kita, supaya kita bisa melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya ada di sekeliling kita. Dan saudara sekalian, saya membayangkan kalau seseorang bekerja di kantor, 1 kali 12 jam dia bekerja terus, keadaannya akan terkurung. Mereka tidak akan pernah bisa melihat apa yang terjadi, apa yang ada di sekeliling mereka. Tetapi waktu seseorang mulai naik ke lantai yang lebih tinggi, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya, saya percaya sudah orang tersebut akan melihat betapa sesuatu yang berbeda yang dia akan alami dan dia akan lihat di dalam hidupnya. Murid-murid waktu itu, mereka tiba di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas, mereka tidak ada di bawah. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah ingin hari ini supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Ketika kita berubah, ketika pola pikir kita berubah, maka segala sesuatu akan berubah di dalam hidup kita. Jangan berpikir seperti orang-orang masa lalu, saudara-saudara, hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran-pelanggaran kebenaran Allah, tetapi berubah oleh pola pikir kita, oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat naik ke level yang lebih tinggi dan melihat apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan saudara, yang keempat, yang terakhir adalah respon murid-muridnya terhadap janji Bapa. Pada ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan hal yang keempat yang dilakukan oleh murid-murid,
Mereka bertekun dengan sehati, mereka yang berkumpul di loteng Yerusalem waktu itu. Mereka sehati. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada lagi perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita percaya, saudara. Ketika kita bertekun dengan sehati, kita unity, kita rukun, kita damai, kita sepakat, apapun yang kita doakan, Allah akan mengabulkannya di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab minggu ini telah kita buka kembali untuk rumah doa pada setiap hari Rabu di tempat ini. Kita doa kita mulai kembali doa Sabtu pagi di tempat ini pada jam 5:30 malam. Ini menurut saya adalah momen-momen di mana penting untuk membuka kembali, karena kita percaya pandemi akan segera berakhir dan semua aktivitas kegiatan gereja lokal tempat ini akan kembali dibuka seperti biasa. Bahkan saya punya visi ke depan, saudara-saudara, setelah virus ini berakhir, maka gereja ini akan memiliki 4 kali ibadah di tempat ini. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Kalau kita unity, kalau kita rukun, kalau kita sepakat meminta segala sesuatu kepada Bapa, dan janji Bapa adalah Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Karena kita percaya tidak ada perkara mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari hari ini kita sedang menanti-nantikan janji Bapa. Hidup lebih antusias, hidup lebih bergairah, hidup lebih bergelora di hadapan Tuhan. Bangun iman kita, bangun kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Allah. Hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Ketika Dia memperlengkapi hidup kita, maka segala sesuatu akan berubah. Mari nantikan janji Bapa, karena Allah yang berjanji pasti Dia akan menepatinya dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kata para Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara hari ini, tetapi hamba lepaskan Roh Kudus Allah sendiri yang menyempurnakan firman yang hamba sampaikan pada hari ini. Biar itu akan mengubah segala sesuatu dalam hidup setiap umat-Mu. Umat-Mu akan diperlengkapi oleh Roh Kudus itu Tuhan. Janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Ketika kami menanti-nantikan janji Bapa itu dengan hati percaya, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada-Mu, bahwa Engkau Allah yang teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau terus bekerja, nyatakan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Katakan Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu.